lillahi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar Haji Hashim dan seluruh anak famili, para asatidz, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Abdul Aziz, Matroji Alwi, orang tua kita Ustaz Mukhtar Syarif, Abah Haji Roy, segenap jamaah Majelis Taklim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Marah Labid. Dan sama-sama kita lanjutkan surah Al-Baqarah yang akan kita baca, surah Al-Baqarah ayat 220 yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, sebenarnya ayat ini mulainya dari fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Di dunia dan akhirat, hubungannya dengan ayat sebelumnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, supaya kita berpikir ketika kita ingin menyedekahkan hartanya. Yas'alunaka madza yunfiqun, kita ingin memberikan infak atau sedekah harta kita, maka infak dan sedekah itu semata-mata harus karena mengharap akhirat. Kalau hanya ukuran dunia saja, maka yang datang atau yang sampai kepada kita kerugian. Tapi kalau akhirat itu nggak akan putus, abadi. Yang kita sedekahkan itu yang sebenarnya abadi. Tapi yang ada di kantong kita, yang ada di ATM itu bakal habis semuanya. Pasti itu. Ya ujung-ujungnya kan nanti ke kakus paling. Nah kalau yang disedekahkan ini pasti ke akhirat. Nah berpikir di dunia dan di akhirat, kaitannya dengan ayat ini demikian juga dengan mengurus anak yatim, maka ini juga harus karena akhirat. Karenanya di sini kemudian disandingkan dengan ayat tentang ngurus-ngurus anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Kana ahlul jahiliyati, ada dulu orang jahiliyah, qad i'tadu al-intifa'ah, mereka biasa mengambil manfaat bi amwalil yatama, dengan harta anak-anak yatim. Wa rubbama tazawwaju bil yatimati, dan seringkali mereka mengawini anak yatim perempuan tom'an fi maliha, karena tamak atau serakah dalam hartanya si anak yatim perempuan. Tsumma innallaha ta'ala, kemudian Allah Ta'ala anzala qaulahu, menurunkan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim secara aniaya, innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya dia makan dalam hatinya, makan dalam perutnya api, maksudnya neraka. Ini surat An-Nisa. Wa qaulahu, dan Allah menurunkan firman-Nya, wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Al-An'am. Fa inda dzalika tarakal qaumu, maka ketika itu meninggalkanlah al-qaumu, kaum orang-orang meninggalkan mukhalatatal yatama, mencampuri anak yatim, wal muqarabata min amwalihim, dan juga dekat-dekat kepada harta anak yatim, wal qiyama bi umurihim, dan juga melaksanakan urusan anak yatim. Fakhtalat, maka rusaklah masalihul yatama, kebaikan-kebaikan atau kepatutan-kepatutan anak yatim. Wasaat ma'isyatuhum, dan juga jadi buruklah kehidupan anak yatim. Fataqula dzalika 'alan nasi, maka beratlah itu 'alan nasi, atas manusia. Faqala, maka berkata Abdullah bin Rawahah, wakila Thabit bin Rifa'ah. Ada yang mengatakan bukan Abdullah Rawahah tapi Thabit bin Rifa'ah yang mengatakan ini. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, malil kullina manazilu, setiap kami belum tentu memiliki rumah-rumah taskunuhal aitamu, yang didiami atau ditempati oleh anak-anak yatim. Wala kulluna yajidu ta'aman wa syaraban, dan tidak juga setiap kami menemukan makanan dan minuman, yarudduhuma, yang kami serahkan makan minum tadi, lil yatimi, untuk anak yatim. Fahal yajuzu,
Apakah boleh mukhalatatul yatama, mencampuri anak yatim, bit'ami wasyarabi, dengan makan dan minum, wal maskani, dan juga tempat tinggal, amla, atau tidak boleh? Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini, qul islahul lahum khair, katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair, berbuat yang patut, lahum, untuk anak yatim, itu khairun, kebaikan. Ai qul ya asyrafal khalqi, maksudnya katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, islahu amwalihim, berbuat yang paling layak untuk harta anak yatim, min ghairi akhli ujratin, tanpa mengambil upah, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian, min tarki mukhalatatihim, ketimbang tidak mencampuri mereka, meninggalkan mencampuri, maksudnya tidak mencampuri anak yatim. Wa adamu ajron, dan juga lebih besar ganjarannya, lakum, untuk kalian. Ini asbabun nuzul ayat, ketika orang-orang Arab atau orang-orang jahiliyah pada waktu itu, awalnya sekali orang-orang jahiliyah punya kebiasaan, saudara. Kebiasaannya ini memanfaatkan harta anak yatim. Jadi kumpul bareng sama anak yatim, hidup bareng sama anak yatim, dan anak yatim, hartanya anak yatim dimakan sampai habis. Udah ada dari dulunya ya? Udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu, cuma contoh buruk, jangan diikutin. Anak yatim diajak hidup bersama di rumahnya. Nah, kemudian hartanya diambil dan habis hartanya. Dan bahkan seringkali bukan hanya sampai di situ. Dikawinin itu anak yatim. Dikawinin cuma pengen ngarep hartanya. Tuh Arab jahiliyah tuh pada waktu itu seperti itu. Maka turun ayat Allah yang pertama sebelum ayat Al-Baqarah ini, yaitu surat An-Nisa. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim atau aniaya, sengaja memanfaatkan hanya untuk ambil hartanya, bukan buat ngurusin anak yatim, itu sama aja orang makan api neraka. Turun ayat ini. Turun lagi ayat berikutnya, janganlah kalian mendekati anak yatim kecuali dengan cara-cara yang paling baik. Nah, ayat ini teguran demi teguran, saudara, ini membuat orang-orang Arab makin susah. Gimana lagi caranya nih? Udah larangannya udah keras banget. Memanfaatkan harta anak yatim dengan aniaya atau zalim, ngambil manfaat, niatnya bukan ngurusin tapi niatnya pengen memperkaya diri. Ini udah dilarang keras, udah benar-benar nggak boleh. Hingga sebagian orang, udah kalau gitu biarin aja dah anak yatim lah, biarin ya belangsak, gak usah diurusin. Saat ma'isyatuhum, jadi jelek kehidupan anak yatim, gak ada yang ngurusin. Kenapa? Gara-gara takut. Karena turun ayat itu, gara-gara takut dengan ancaman ayat ini. Akhirnya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngopenin anak yatim. Nah, ini tentunya berat untuk orang-orang Arab pada waktu itu. Satu sisi ya mereka memang kasihan kepada anak yatim, tapi di sisi lain kalau memang mau mencampuri, maksudnya hidup bersama dengan anak yatim itu dibawa ke rumahnya, kemudian hartanya sebagian sedikit demi sedikit itu dimanfaatkan juga, itu juga takut. Jadi kasihan juga, cuma takut juga Pak. Jadi gimana ini? Ada yang tanya seorang sahabat Abdullah bin Rawaha, ada yang mengatakan Thabit bin Rifa'ah Al-Ansari nanya, ya Rasulullah gimana? Kita ini kan nggak semuanya punya rumah yang bisa ditempatin anak yatim. Rumahnya ada yang pas-pasan aja. Atau kita punya rumah, tapi kadang-kadang makanannya nggak ada, minuman juga nggak ada, boro-boro buat anak yatim. Orang buat keluarga kita aja, buat keluarga kami aja ya Rasulullah, kadang-kadang masih kurang. Gimana kalau kami ngurusin anak yatim dan kami boleh mengambil bagian untuk keluarga kami, itu bagaimana? Ini satu kasus. Kasus lain Bapak-bapak, ada juga sebagian orang yang udah ngurusin. Jadi ada kelebihan hartanya, rumahnya juga ada buat tinggal anak yatim, dan anak yatim itu memang punya warisan, punya tinggalan gitu, punya tinggalan yang bisa dipergunakan. Tapi kalau meskipun ada tinggalan, kalau waktunya makan dipisahin. Ini makanannya anak yatim sebelah sana, ini makanannya kita nih, dibilangin sama kepala rumah tangganya, sama bapaknya, jangan sentuh itu, jangan. Itu harta anak yatim semua, dari duit dia semua, ini punya kita yang ini, dipisahin. Kan kelihatannya nggak enak yang begitu, berat memisahkan. Tarku mukhalatotihim, ini memisahkan, campur, nggak mau makan bareng, jadi dipisahin.
Kadang-kadang kalau nggak habis ya nggak ada yang berani makan. Orang harta anak yatim takut diancam ayat yang tadi, nggak berani makan. Sampai basi makanan saudara, sampai basi. Akhirnya besok begitu lagi. Ini berat. Jadi ada dua keberatan. Keberatan pertama, emang ada yang pas-pasan keluarganya nggak bisa ngurusin, tapi pengen banget dapat keutamaan ngurusin anak yatim. Karena kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Saya dan orang yang ngurus anak yatim ini di surga seperti dua ini. Seperti dua maksudnya telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah menyampaikan hadis ini, dua ini paling tidak ada tiga, saudara, ada tiga hadis. Yang pertama tentang anak yatim. Saya dan orang yang nanggung anak yatim, ngurus anak yatim ini seperti dua. Yang kedua ada bu'ithtu ana wasa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah dan kiamat itu seperti aku, seperti ini. Aku diutus oleh Allah dan kiamat itu seperti dua jari ini. Maksudnya dekat banget. Nah, satu lagi ada sabda Rasulullah. Beliau mengatakan, orang yang punya anak perempuan atau saudara perempuan, fa ahsana adabahuma, kemudian memperbagus pendidikan untuk anak perempuan itu, untuk saudara perempuan itu, maka ana wa huwa fil jannah kahataini. Saya dan orang itu yang ngurusin anak perempuan, yang ngurusin saudara perempuan, kahataini seperti ini. Nah, jadi ini ada tiga keutamaan. Keutamaan ngurusin anak yatim, kemudian keutamaan ngurusin anak perempuan. Yang satu lagi bukan keutamaan, tapi satu lagi perumpamaan atau analogi kiamat dengan diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad dengan kiamat itu seperti kahataini. Tiga. Nah, kembali kepada ngurus-ngurus anak yatim. Ngeri, pada takut, pengen ngurusin, takut dicampur atau tercampur hartanya, nanti kena ancaman ayat tadi, makan harta anak yatim sama aja makan api neraka. Khawatir, gimana ya Rasulullah kalau begitu? Dan juga kalaupun kami pisahkan, itu sepertinya nggak elok makan tinggal sama-sama, tapi makannya kok dipisahin, sepertinya nggak pantas aja. Maka turun ayat ini. Turun ayat kul islahul lahum khair. Jadi pertanyaan demi pertanyaan tadi, pertanyaan yang yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ini pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam bentuk yang diajukan oleh sahabat. Kalau kami nggak punya rumah gimana ya Rasulullah? Apa boleh kami ambil anak yatim tapi hartanya juga kami manfaatkan? Ada juga yang punya rumah. Kami punya rumah ya Allah. Ya Rasulullah, kami punya rumah. Tapi kalau makan ya dipisahin gimana, rasanya nggak pantas banget. Maka kemudian turun jawaban kul islahul lahum khair. Katakan wahai Muhammad, wahai makhluk paling mulia, katakan berbuat yang selayaknya untuk anak yatim khairun, itu bagus. Hadirin sekalian, kata soluha atau solaha ini punya arti baik atau punya arti pantas. Islah itu artinya berbuat yang pantas, yang layak. Ya pantasnya aja, kalau hidup bareng-bareng di rumah mah makannya nggak usah dipisahin. Boleh nggak yang seperti itu? Boleh. Boleh, asal jangan diambil atau asal jangan punya niatan untuk menguasai hartanya, jangan. Nggak boleh. Tapi kalau dipakai buat makan bareng-bareng sama keluarga ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dimanfaatkan untuk menguasai, dimakan. Selain dimakan, diambil, ditabung, dideposit atas nama dia. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau deng buat dia tahu buat anak yatim gitu ya. Iya. Jadi kalau sekedar makan sama-sama dalam keseharian itu diperbolehkan. Ini namanya berbuat yang layak, yang patutnya. Soleh itu kadang diartikan orang yang layak. Orang yang nggak ada sih emang. Soleh, arti soleh maksudnya orang yang layak atau orang yang patut. Amal soleh juga begitu. Amal soleh itu amal yang layak atau amal yang patut. Sholat, saudara, sholat cakep nggak sholat? Cakep. Coba sholat dari tengah jalan. Bukan orang soleh itu. Orang masjid ada, tapi dia gelar sejadah di tengah jalan, namanya nggak soleh. Kalau gitu nggak pantas, nggak soleh itu. Berbuat yang layak atau yang pantas itu bagus untuk kalian, bagus untuk kalian dan juga bagus untuk anak yatim. Demi anak yatim itu jangan sampai terlantar. Jadi nggak usah ragu-ragu, boleh hidup bersama anak yatim
dan urusi harta anak yatim, silakan makan seperlunya bersama-sama dengan anak yatim. Jadi boleh campur, boleh. Wa in tukhalituhum, boleh harta ini campur. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian mencampuri mereka, mencampuri anak-anak yatim dalam hidup, fa ikhwanukum, maka dia adalah saudara kalian. Wa in tukhalituhum, maksudnya saudara di sini kan saudara seiman, saudara sama-sama Islam, boleh. Wa in tukhalituhum bima la yatadammanu ifsad amwalihim. Jika kalian berkumpul bersama anak yatim dengan sesuatu la yatadammanu, yang tidak mengandung ifsada amwalihim, merusak harta mereka, fadzalika jaizun, maka itu boleh, li'annahum ikhwanukum fiddin, karena sungguhnya mereka saudara kalian dalam agama. Silakan hidup bersama dengan anak yatim, atau silakan ngurusin anak yatim yang punya tinggalan, punya warisan, dimanfaatkan hanya sekedar makan yang layak bareng-bareng dengan mereka, itu diperbolehkan. Jaizun, boleh, boleh untuk kalian, dan bagus yang seperti itu diperbolehkan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nah, ini di sini penekanannya. Tinggal bagaimana niatnya. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui al mufsida, orang yang berbuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang berbuat kebaikan. Ay ya'riful mufsida li amwalihim, Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan untuk harta anak yatim bil mukhalatati, dari dengan bercampur atau dengan hidup bersama, minal muslihi, dari orang yang berbuat baik, laha, untuk amwal, untuk harta. Allah Maha tahu mana orang yang punya niatan merusak harta anak yatim, dimakan semuanya. Kadang ada jadi investasi, dia jadi investasi buat atas nama dia sendiri. Allah tahu tuh, dan Allah juga tahu orang yang benar-benar ingin muslih, yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Allah Maha mengetahui. Wakila, dikatakan maksud dari wallahu ya'lamul mufsida min muslih, domaira ya'lamu, Allah mengetahui domaira man aradal ifsada, mengetahui hati orang yang menghendaki kerusakan, wa tam'a fi amwalihim, dan juga serakah, tamak dalam harta anak yatim, bin nikahi, dengan cara nikah, mimman aradal islaha, dari orang yang menghendaki kebaikan. Allah Maha tahu mana orang yang niatnya baik dengan orang yang niatnya merusak harta anak yatim. Niatnya dengan ngurusin anak yatim, ini keserakahan, bukan cuma ngurusin, kadang-kadang dikawinin buat keserakahan doang. Allah Maha tahu. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah menghendaki, la'anatakum, maka Allah akan membebani kalian. Ay lakallafakum, Allah akan mentaklif kalian, membebani ma yashtaddu alaikum, sesuatu yang sulit atas kalian. Au lidayqil amri, atau karena sempitnya perintah, alaikum, atas kalian, fi mukhalatatihim, dalam hidup bersama anak yatim. Kalau Allah mau, yang kemarin itu sekalian dikencengin aja. Yang kemarin larangan jangan makan harta anak yatim, benar-benar udah nggak usah, benar-benar dipisah. Jadi dipisah, makan sana buat keluarga kita sendiri, buat anak yatim dipisahin. Itu kan susah yang kayak begitu, ya susah banget. Nah, kalau Allah menghendaki, Allah akan memberatkan kalian, tapi enggak, Allah menghendaki yang mudah-mudah saja. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah, saudara-saudara. Kalau yang sekiranya itu sulit, kalau yang sekiranya itu sangat berat, maka berubah menjadi mudah. Al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Satu urusan kalau luang atau lapang, maka dia jadi sempit syarat-syaratnya. Dalam keadaan luang atau dalam keadaan lapang kayak kita, ya di rumah sendiri, air juga banyak, sarung bisa ganti, pakaian bisa ganti, maka syarat-syaratnya ketat. Ya sholat, ya harus menghadap kiblat, nggak boleh dijamak sesuai waktu. Orang dalam keadaan luang, lapang di rumah. Tapi wa idza dhaqa ittasa, ketika sempit keadaannya, lagi di jalan, kemudian kalau berhenti juga susah, sempit keadaannya, ittasa, ketika sempit maka akan jadi luas, syarat-syaratnya agak longgar.
Nah begitu juga ini, sulit sekali untuk memisahkan. Hidup bersama kok makannya pisah-pisahkan susah, maka oleh Allah nggak apa-apa yang kayak begitu, diperbolehkan. Walaupun kalau Allah mau ngitung, kena nih makan nih 3 sendok, punya anak yatim kan dihitung-hitung tuh 3 sendok, kalau Allah mau bisa saja. Karenanya diakhiri dengan innallaha azizun, Allah itu maha menang atau maha kuasa. Ghalibun ala amrihi, Allah menang atas urusannya. Qawiyun bin nikmati, Allah maha kuat untuk menyiksa. Limufsidi malil yatim, untuk orang yang merusak harta anak yatim. Tapi Allah juga hakimun, Allah maha bijaksana. Yahkumu bima taqtadihi al-hikmatud da'iyatu, Allah menetapkan sesuatu yang menuntut akannya al-hikmatud da'iyatu, hikmah yang mengajak ila bina'it taklif, untuk mendirikan pembebanan atau taklif ala asasi taqatil basyari, atas dasar kemampuan manusia. Walaupun Allah azizun, Allah maha perkasa, maha kuat, bisa aja Allah nyiksa, bisa aja Allah ngitung-ngitung yang kemakan sama keluarga kita itu berapa aja, bisa. Apalagi orang yang punya niat dihitung sama Allah, orang yang punya niat buruk, yang niat jahat serakah kepada harta anak yatim dihitung sama Allah. Allah azizun. Tetapi jangan lupa Allah hakimun juga. Kalau yang niatnya niat baik, memang pengen mengurusi anak yatim hingga masa baliknya, sudah masa balik dikembalikan lagi hartanya, silahkan dia kalau mau kerja ya boleh, dan dipisahkan lagi hartanya. Nah dengan yang seperti itu Allah maha bijaksana. Kemakan sesuap 2 suap mah nggak apa-apa, kecampur sesuap 2 suap nggak apa-apa, karena untuk terlaksananya ngurusin anak yatim. Sebab kalau nggak begitu orang pada susah semua, nggak ada yang mau ngurusin anak yatim. Allah bebankan ngurus anak yatim ini, tapi juga disesuaikan dengan asasi taqatil basyar, disesuaikan dengan dasar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa atau tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Yang sulit atau yang sempit itu akan dipermudah oleh Allah. Demikian juga ini sulit, sempit, sulit sekali untuk memisahkan mana harta kita, mana harta anak yatim, padahal kita lagi ngurusin itu. Insya Allah Allah hakimun, Allah maha bijak. Bijak di sini tidak semena-mena maksudnya. Insya Allah dimaafkan oleh Allah yang seperti itu. Ini harta anak yatim. Nah hadirin sekalian, anak yatim itu anak yang ditinggal bapaknya hingga usia balik. Jadi kalau udah balik udah bukan yatim. Lah kalau begini yatim semua ada nih. Yatim semua ini. Tapi kan udah balik semuanya, udah bukan yatim lagi. Jadi batasnya sampai balik. Udah kenal balik, bukan balik. Udah kenal balik. Iya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wallahu a'lam bishawab.